Alhamdulillah wa alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nazilna nabiyana. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita dipertemukan dalam rangkaian acara pemilihan ketua OSIS periode ke-42 SMA Negeri Sipuraja tahun pelajaran 2020-2021. Yang saya hormati Wakasek Kesiswaan SMA Negeri Sipuraja, pembina OSIS dan staf kesiswaan, dan Bapak Ibu Wakasek lahir ataupun Bapak Ibu guru yang nanti berkesempatan juga mengikuti acara ini secara tidak langsung. Kemudian pengurus OSIS SMA Negeri Sipuraja yang Bapak hormati, termasuk juga mungkin ada perwakilan dari MPK SMA Negeri Sipuraja yang pada kesempatan siang hari ini hadir. Pada acara pemilihan ketua OSIS periode ke-42 tahun pelajaran 2020-2021 ini merupakan satu pengalaman yang baru karena pemilihannya berlangsung tidak seperti biasa. Jadi ini satu tantangan bagi pengurus dan panitia pemilihan khususnya untuk dapat mendesain kegiatan yang memang tidak melanggar protokol COVID-19. Jadi kita adakan acara sedemikian rupa itu dalam rangkaian acara pemilihan yang tetap mematuhi protokol COVID-19. Kemudian pemilihan ketua OSIS itu sesuatu yang memang harus terjadi karena tidak mungkin pengurus OSIS yang ada di SMA Sipuraja ini bertugas seumur hidup, karena proses hidup kita ini selalu berputar dan bertahap. Yang tadinya mulai dari lahir, kemudian sekolah di tamat SD, SMP, SMA, dan tidak mungkin akan ada yang betah di SMA selamanya. Pasti ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, bekerja, menikah, membangun rumah tangga, punya anak, dan seterusnya seperti itu. Itu siklus kehidupan. Dan keniscayaan inilah yang menyebabkan pengurus OSIS yang nanti akan dibentuk itu membutuhkan adanya pimpinan, yaitu ketua OSIS. Nah, ketua OSIS yang sudah menjadi bakal calon ini yang 2 orang di depan ini bukan untuk disidang, tapi untuk dipertimbangkan oleh rekan-rekan calon pemilih untuk memilih mana yang dianggap paling pas. Karena semuanya baik, hanya barangkali tidak mungkin dua-duanya menjadi ketua OSIS sekaligus, tapi harus dipilih salah satu. Dan ini resiko kehidupan, bahwa tidak mungkin ada yang paling itu lebih gitu ya. Artinya tetap yang paling baik dalam tanda kutip itu tetap hanya satu. Jadi tolong disikapi bahwa semua baik. Yang tidak berkesempatan tahun ini mungkin pada kuliah nanti di perguruan tinggi akan menjadi ketua himpunan mahasiswa, mungkin ada menjadi ketua senat mahasiswa misalnya, dan lain sebagainya. Jadi kesempatan ini memang tidak banyak peluang yang memang bisa dipilih, tapi peluang itu hanya satu dari 2 yang ada. Mohon barangkali untuk calon pemilih calon bakal atau bakal calon ketua OSIS periode 42 ini bisa legowo ketika tidak terpilih dan tidak terkabul ketika terpilih. Kemudian bagi calon pemilih nanti mohon barangkali memilih sesuai dengan hati nurani, memilih berdasarkan pertimbangan yang rasional, bukan memilih berdasarkan suka dan tidak suka, apalagi melihat dari pandangan pertama, karena kita akan lihat nanti bagaimana proses debat, bagaimana kemampuan untuk berkomunikasi, kemampuan untuk mempertahankan argumentasi terhadap apa-apa yang menjadi program yang sudah disusun. Karena kalian punya visi, misi, kemudian ada tujuan untuk nanti dikembangkan menjadi program kepengurusan OSIS di periode selanjutnya. Itu barangkali amanah kepada bakal calon, termasuk juga kepada calon pemilih. Terima kasih kepada panitia yang telah memfasilitasi kegiatan ini.
Juga terima kasih dukungan dari Wakasek, Staf Wakasek, dan Ibu Bapak Wakasek, Bapak Ibu guru lain yang juga telah membantu kegiatan yang terselenggara hari ini. Dan besok pada hari hanya kita akan menyaksikan pesta demokrasi yang model baru dengan kemasan made in panitia pemilihan ketua OSIS SMA Toraja periode ke-42. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara pemilihan ketua OSIS periode ke-42 tahun pelajaran 2020-2021 dengan ini dinyatakan resmi dimulai. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menjalankan proses demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Rayudi Saleh yang telah menyampaikan sambutan. Acara yang ketiga yaitu sesi tanya jawab kepada para kandidat calon ketua OSIS periode 42 ke dalam beberapa tema. Untuk pertanyaan akan dibacakan oleh saudari Elsa Putri Selviana. Pertanyaan pada termin ini berasal dari perwakilan Dewan Guru yang telah dikonfirmasi. Untuk termin kali ini, para kandidat diberi waktu 3 menit untuk menjawab pertanyaan. Kepada saudari Elsa Putri Selviana, dipersilakan untuk membacakan pertanyaan. Baik, untuk pertanyaan pertama dari kepala sekolah. Pertanyaannya sebagai berikut. Jika kita melaksanakan rapat OSIS dan saya menjadi ketua OSIS, apa yang saya lakukan jika pada saat tersebut ada kabar bahwa ibu saya dibawa ke rumah sakit? Kepada tiap-tiap calon bisa untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dimulai dari kandidat nomor 1. Untuk menjawab pertanyaan diberi waktu 3 menit dimulai dari saat berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin terjawab. Dalam setiap organisasi pasti ada skala prioritas. Ada yang penting, ada yang genting. Dalam kehidupan ini, khususnya di lingkungan organisasi, kita diwajibkan untuk memprioritaskan kepentingan umum di samping kepentingan pribadi. Sekian, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya ulangi pertanyaannya tadi, apakah ketika kita sedang mengadakan rapat baik itu konsolidasi atau apapun bersama dengan para anggota, kemudian kita mendapat kabar bahwasanya ibu kita dilarikan ke rumah sakit. Ibu menurut saya salah satu malaikat pelindung di dunia ini, dan jujur saya sendiri sudah kehilangan sosok beliau. Ketika mendapat kabar tersebut, tentunya apapun itu saya akan tetap meninggalkan rapat itu dan akan segera lari langsung ke rumah sakit. Meskipun apapun yang terjadi, apapun konsekuensi yang diberikan atas tindakan saya akan tetap terima. Tetapi yang terpenting saya bisa untuk mendampingi ibu saya di rumah sakit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari lokasi kesiswaan. Untuk pertanyaan pertama, strategi apa yang Anda rancangkan dalam rangka menyadarkan siswa-siswi SMA Toraja untuk meningkatkan kedisiplinan di sekolah? Untuk mendisiplinkan orang lain tentu harus dimulai dari dalam. Mendisiplinkan orang lain harus dimulai dari diri sendiri. Sebagai dalam hal ini, OSIS sebagai organisasi siswa intrasekolah harus mampu menteladankan diri sendiri dan mendisiplinkan diri sendiri sebelum mendisiplinkan orang lain. Seperti membudayakan 5S, senyum, sapa salam, sopan santun.
Bagaimana cara kita untuk mendisiplinkan orang lain? Tentu seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dengan mendisiplinkan diri sendiri. Di era masa pandemi ini, untuk hal kedisiplinan itu memang cukup hal yang sangat sulit ya. Oleh karena itu, saya mempunyai inisiatif kita adakan sebuah sosialisasi atau webinar online dengan semua siswa. Misalkan kedisiplinan dalam hal apa? Dalam hal PDM atau daring online, dalam pembelajaran daring. Siswa tersebut tidak mengumpulkan tugas sesuai waktu. Siswa tersebut tidak mengumpulkan tugasnya sama sekali, bahkan sampai akhir semester. Nah, untuk hal itu kita akan buat sebuah forum yang dalam hal ini forumnya bebas, ya, jadi tidak terikat oleh apapun aturannya. Jadi ada komunikasi dua arah antara para guru dan juga para siswa. Apa kendalanya dari para siswa, kemudian bagaimana penyampaian dari para guru, sehingga hal tersebut dapat menjalin komunikasi yang baik dan tidak terjadi miskomunikasi. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menjawab. Menurut saya, mendisiplinkan siswa, apalagi pada keadaan pandemi sekarang, tentunya sangat sulit. Karena saya pernah mendengar kata seperti ini, tidak mudah menyadarkan lalat untuk meyakinkan bahwa bunga melati itu lebih harum daripada sampah. Yang pertama, caranya saya akan mengadakan edukasi secara online yang bersifat menyenangkan dan tidak membuat siswa itu bosan, sehingga siswa dapat sadar dengan sendirinya. Sekian, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan nomor 2, apa yang akan Anda lakukan ketika kegiatan sudah direncanakan dengan matang, namun tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan harapan? Mohon izin menjawab. Kita sebagai manusia tentunya hanya bisa berusaha. Karena apabila kita sudah menyusun sebuah rencana, kemudian rencana itu gagal atau tidak terlaksana, kita tidak bisa berbuat apa-apa, karena Allah sudah menunjukkan apa yang harus terjadi. Jadi kita sebagai manusia hanya bisa berusaha dan Allah yang menentukannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang akan Anda lakukan ketika kegiatan sudah direncanakan namun tidak bisa dilaksanakan dengan sesuai harapan? Bismillahirrahmanirrahim. Organisasi siswa intersekolah merupakan representatif dari siswa-siswi dalam satu sekolah. Oleh karena itu, OSIS harus dapat berpikir maju dan juga berpikir untuk masa depan. Ketika kita merencanakan sebuah program kerja, dalam hal ini misalkan sebuah perlombaan dalam memperingati hari-hari besar keagamaan ataupun hari-hari besar nasional lainnya seperti Hari Kebangkitan Nasional atau hal-hal lain, kita sudah melakukan rapat koordinasi, dengar pendapat, kemudian rapat-rapat lainnya dalam mematangkan sebuah program kerja ini. Akan tetapi hal tersebut tidak terrealisasikan atau tidak terlaksanakan. Kembali lagi, kita sebagai manusia hanya bisa merencanakan dan hanya bisa membuat sebuah program. Untuk pelaksanaannya kita hanya bisa bergantung pada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkata pun atau jadi ataupun tidak. Yang jelas, apabila suatu program kerja tidak dapat terlaksana, kita harus berpikir ke depan untuk periode selanjutnya, yaitu periode 43. Kita sampaikan bagaimana hal itu tidak dapat terjadi sehingga bisa dievaluasi dan dioptimalkan untuk masa depan OSIS SMA Negeri Sederajat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Wakasek Kurikulum. Jika Anda terpilih sebagai ketua OSIS, bagaimana menyelaraskan kegiatan belajar dari rumah dengan aktivitas sebagai ketua OSIS di masa pandemi ini? Bismillahirrahmanirrahim. Pada masa pandemi ini memang sangat sulit. Pada masa pandemi ini kita tidak bisa melakukan hal-hal dengan leluasa. Di masa pandemi ini tidak menghalangi kita untuk berkontribusi dan berekspresi. Tentunya kita bisa melakukan hal tersebut dengan bantuan teknologi. Untuk hal tersebut kita akan meminta keringanan. Saya sendiri berinisiatif kepada Wakasek Kurikulum, jika saya terpilih nanti, tolong dibuatkan surat dispensasi untuk kegiatan ini dan ini. Kemudian apabila di ACC, alhamdulillah, selanjutnya saya akan berkoordinasi dengan guru-guru terkait agar memberikan kelonggaran dalam hal mengumpulkan tugas. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda terpilih sebagai ketua OSIS, bagaimana menyelaraskan kegiatan belajar dari rumah dengan aktivitas sebagai ketua OSIS di masa pandemi ini? Menurut saya, kan kita semua tidak selamanya belajar dan pasti ada hari libur. Nah, maksud saya, kegiatan-kegiatan program OSIS bisa dilaksanakan setelah PDR atau pas hari libur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Wakasek. Apa usaha yang dilakukan dalam rangka menjalin hubungan intern atau sesama siswa maupun ekstern atau sesama sekolah lain yang dapat membantu meningkatkan kinerja OSIS? Kita dimulai dengan kandidat pertama. Apa usaha yang dilakukan dalam rangka menjalin hubungan intern atau sesama siswa maupun ekstern sesama sekolah lain yang dapat membantu meningkatkan kinerja OSIS? Mohon izin menjawab. Saya tentunya mencari informasi selengkap mungkin dari pihak sekolah. Kan di saat pandemi ini kita tidak boleh berinteraksi secara langsung, tapi di sisi lain adapun siswa-siswi yang dibolehkan berinteraksi langsung seperti OSIS. Nah, saya berencana untuk mengadakan kumpulan-kumpulan OSIS, baik itu secara virtual maupun online, untuk membahas program kerja selanjutnya mau seperti apa. Kemudian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan cukup untuk membuat pertanyaan bagaimana cara membangun sebuah hubungan yang baik itu intern maupun eksternal. Sinergitas merupakan modal dasar dalam membuat atau membangun sebuah organisasi. Oleh karena itu diperlukan sinergitas yang kuat baik antara sama anggota OSIS dan anggota OSIS lainnya, antara ekskul dengan ekskul lainnya maupun organisasi lainnya seperti OSIS dan MPK. Oleh karena itu, kita harus membuat sebuah forum, yaitu koordinasi atau rapat koordinasi. Kita sering mendengarkan kata kumpulan. Namun pada kenyataannya, jujur saja, hanya sedikit orang yang datang. Misalkan kita rubah dengan nama rapat, meeting atau yang lainnya, mungkin akan bisa lebih menggugah hati teman-teman untuk datang dan beradu pendapat atau beradu argumen dengan kami. Kemudian bagaimana cara untuk di luar atau eksternal, seperti di Kabupaten Sumedang saja, atau ada yang namanya Forum OSIS Kabupaten Sumedang atau POX. Kita apabila sudah dikukuhkan kami berdua, langkah pertama yang saya akan lakukan bila saya terpilih yakni menyiapkan duta-duta yang akan dikirim ke berbagai forum-forum tersebut. Misalkan ke Forum OSIS Kabupaten Sumedang, ayo siapa yang mau menjadi duta dari SMA Negeri Sukaraja untuk Kabupaten Sumedang? Siapa yang mau di Forum OSIS Jawa Barat? Ayo maju.
Siapa yang mau, yang terus-terusan kita lakukan sehingga hal tersebut dapat menambah eksistensi dan juga martabat sekolah kita ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari wawasan sarana prasarana. Bagaimana cara Anda mengelola lingkungan sebagai sarana prasarana agar terpelihara dengan baik? Dalam hal ini, baik bangunan, alat-alat, dan halaman sekitar termasuk sampah. Untuk hal lingkungan, saya menyiapkan satu misi yang khusus, yaitu menumbuhkan rasa cinta lingkungan di kalangan atau di antara siswa-siswi SMA Negeri Suraja. Pada periode sebelumnya 41, kebetulan saya juga sekpi 2 sebagai wakil ketua, kami merancang sebuah program kerja yang namanya Buang Sampah. Tentu itu tujuannya sangat bermanfaat sekali. Selain mengurangi sampah yang ada di SMA Negeri Suraja, juga akan menumbuhkan jiwa entrepreneurship di antara kita semua. Kemudian kita juga akan lakukan beberapa program kerja dan dioptimalkan dengan sebaik mungkin, seperti lomba kebersihan antar kelas. Nanti diadu per golongan, misalkan kelas 10 dengan kelas 10, kelas 11 dengan kelas 11, dan kelas 12 dengan kelas 12. Kita akan adu antar golongan tersebut, siapakah kelas terbersih pada minggu pertama, siapa yang kelas terbersih pada minggu kedua, terus tiap-tiap itu, dan diberikan penghargaan, yakni berupa misalkan bendera putih atau piala bergilir. Sebaliknya, yang dianggap kotor atau kurang bersih katakanlah begitu, kita akan berikan piala bergilir juga, namun sayangnya benderanya bendera warna hitam. Itu mungkin untuk program kebersihan. Dan untuk menerapkan suatu sistem yang baik, saya sangat terbuka waktu adanya program sekolah adiwiyata untuk taman, untuk pengelolaan sampah, itu sangat tertata dengan baik. Nah, saya harapkan kedepannya OSIS dapat menjadi pelopor dalam hal tersebut. Terima kasih. Mohon izin menjawab. Sebelumnya saya akan merencanakan program kerja untuk meningkatkan kebersihan di sekolah ini dengan cara mengadakan edukasi secara virtual maupun langsung, yaitu dengan meningkatkan kesadaran siswa akan kebersihan yang baik. Jadi sebenarnya tidak mudah untuk menyadarkan siswa-siswa di SMA Suraja ini untuk menyadarkan supaya menjaga lingkungan yang bersih. Tetapi saya akan berusaha untuk menyadarkan siswa-siswi SMA Negeri Suraja tersebut. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para kandidat yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik. Masuk ke termin 2, yaitu pertanyaan dari amplop yang sudah kami sediakan. Di sini kami telah menyiapkan beberapa amplop yang masing-masing berisi satu pertanyaan. Kemudian para kandidat calon ketua OSIS diberikan kesempatan untuk memilih salah satu amplop. Baik, kita mulai dari kandidat nomor 1. Kandidat nomor 1 dipersilakan untuk memilih amplop. Kandidat nomor 1 memilih amplop nomor 3. Selanjutnya pertanyaan akan dibacakan oleh pembaca pertanyaan. Baik, untuk amplop nomor 3 bertemakan sekolah. Sebagai ketua OSIS tentu harus paham terhadap kondisi sekolah dan apa yang terjadi di dalamnya. Seberapa jauhkah kamu mengenal dan paham tentang sekolah? Lalu adakah yang ingin kamu perbaiki? Siap, ingin menjawab. Dari saya, yang pertama, meningkatkan jiwa sosial agar semua pihak organisasi yang ada di sekolah ini dapat saling menghargai dan menghormati. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan keharmonisan di SMA Negeri Suraja ini. Dan untuk masalah bagaimana cara mengurus sekolah, itu saya akan mengadakan kegiatan seperti bersih-bersih di sekolah, seperti menjaga barang-barang sekolah, seperti itu.
Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kandidat nomor 2. Kandidat nomor 2 dipersilakan untuk memilih amplop. Saya pilih amplop nomor 4. Kandidat nomor 1 memilih amplop nomor 4. Untuk amplop nomor 2 dengan bertemakan kepribadian. Sebagai seorang pemilih, Anda akan dihadapkan pada berbagai masalah hambatan dari berbagai pihak dan munculnya masalah-masalah yang dapat menimbulkan tekanan. Lalu, bagaimana cara Anda dalam mengatasi tekanan tersebut agar tidak mengganggu kinerja Anda sebagai pemimpin dan tidak mempengaruhi penulis Anda? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaannya. Seperti yang saya cantumkan dalam visi saya, yakni yang pertama menjadikan OSIS SMA Negeri Sidoarjo sebagai organisasi yang profesional. Nah, apa sih maksud dari profesional yang saya sebutkan di sana? Profesional yang saya maksudkan di sana yakni profesional sebagai anggota OSIS dan profesional sebagai siswa, di mana optimal dalam melakukan berbagai program kerja OSIS dan tidak lupa atau tidak mengesampingkan tugas-tugas yang lain. Oleh karena itu diperlukan kepribadian yang kuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para kandidat yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik. Selanjutnya yaitu termin ketiga. Pertanyaan ini berasal dari siswa-siswi SMA Negeri Sidoarjo yang telah dikolektifkan. Kepada Saudari Elsa Putri Silviana, dipersilakan untuk membacakan pertanyaannya masing-masing kandidat. Mohon maaf, maksud kami untuk membacakan pertanyaan. Pertanyaannya yaitu sebagai berikut. Mampukah kamu menjalankan semua visi dan misi dari apa yang kamu persiapkan? Dimulai dari kandidat 2. Mampu atau tidak mampu kita sebagai pemimpin apabila terpilih dalam menjalankan visi dan misi terutama program kerja. Siap tidak siap menjadi seorang pemimpin bukanlah seorang yang memerintah. Menjadi seorang pemimpin bukanlah menjadi seorang yang biasa-biasa saja, karena bisa dikatakan extraordinary atau luar biasa, di mana mampu mengarahkan berbagai macam elemen yang ada dalam warga sekolah. Ketika kita sudah menjalankan semaksimal mungkin, kita sudah melakukannya dengan baik, evaluasi, persiapan, kemudian evaluasi dan lain sebagainya, tentu kita juga harus optimal dalam melakukan berbagai program kerja. Namun, kembali lagi seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa hasil adalah di tangan Allah, dan apapun yang kita lakukan hanya bergantung kepadanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mampukah kamu menjalankan semua visi dan misi dari apa yang kamu persiapkan? Siap, mohon izin menjawab. Menurut saya, siap tidak siap harus siap. Alasan saya mengapa berkata demikian, menurut saya materi itu tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah kualitas kerja nyata. Percuma kita berbicara materi ya berbuat tapi kerjanya tidak ada. Seperti itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara kamu meyakinkan kami supaya kami memilih kamu menjadi ketua OSIS? Untuk kandidat pertama dipersilakan. Siap, izin jawab. Bagaimana cara saya meyakinkan kalian semua supaya saya menjadi ketua OSIS? Yang pertama,
bekerja keras, yang kedua bekerja secara totalitas, yang ketiga menjadikan visi misi sebagai bukti nyata bukan hanya janji semata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara kamu meyakinkan kami supaya kami memilih kamu menjadi ketua OSIS? Baik. Bagaimana cara meyakinkan saya agar bagaimana cara agar saya meyakinkan kepada para calon pemilih agar memilih saya? Seperti dalam forum ini, namanya kampanye calon ketua OSIS atau debat ketua OSIS. Dari sini para calon pemilih dapat mempertimbangkan berbagai pilihan, dan yang perlu ditegaskan, orang yang mempunyai gagasan tetapi tidak bekerja akan sia-sia, dan orang yang terus kerja tanpa gagasan akan menjadi tersesat. Oleh karena itu diperlukan balance antara gagasan dan atau kerja nyata. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para kandidat yang telah menjawab pertanyaan yang tadi. Alhamdulillah, sesi tanya jawab telah selesai. Melangkah ke acara keempat, yaitu sesi debat antara calon ketua OSIS periode 40. Namun sebelumnya, panitia akan membacakan terlebih dahulu peraturan debat. Untuk acara debat akan diambil alih oleh saudari Trisna Nurbaki Altasya. Kepadanya kami persilakan. Baik, di sini saya akan membacakan peraturan debat. Pertama, para kandidat berbicara atau menjawab berdasarkan argumen dan alasan yang logis. Dua, para kandidat dilarang terlalu memojokkan atau menjatuhkan lawan bicara. Ketiga, para kandidat berbicara setelah dipersilakan. Dan keempat, kandidat yang ingin menyanggah menggunakan perkataan yang baik dan sopan. Untuk teks debat, pertama, para kandidat akan diberi kesempatan untuk bertanya kepada lawan, waktu bertanya 2 menit. Kedua, kandidat yang diberi pertanyaan dipersilakan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Waktu menjawab maksimal 5 menit. Yang ketiga, kandidat yang bertanya dipersilakan untuk menanggapi jawaban yang telah diberikan. Waktu menanggapi maksimal 3 menit. Keempat, kandidat dipersilakan untuk menyanggah atau menanggapi tanggapan yang diberikan. Waktu menyanggah maksimal 3 menit. Baik, kita mulai. Apakah para calon sudah siap? Pertama, kami persilakan kepada kandidat nomor urut 2 untuk bertanya kepada calon nomor urut 1. Saya amati pada kemarin dan juga malam dalam video orasi masing-masing, saya menggarisbawahi dalam misi calon kandidat nomor 1 ada kata meningkatkan jiwa sosial di kalangan siswa-siswi SMA Negeri Suraja. Pertanyaannya yakni bagaimana cara menumbuhkan jiwa sosial tersebut dan program kerja apa yang mengimplementasikan atau merepresentasikan hal tersebut. Baik, kandidat nomor 1 dipersilakan untuk menjawab. Waktu 5 menit setelah mulai berbicara. Baik, saya ulangi. Dalam visi atau misi saudara kandidat nomor 1 terdapat misi yang mengatakan meningkatkan jiwa sosial di kalangan siswa-siswi SMA Negeri Suraja. Tentunya hal tersebut harus direalisasikan karena janji itu adalah sebuah utang.
Baik, pertanyaannya yakni bagaimana cara menumbuhkan semangat sosial atau jiwa sosial di kalangan siswa-siswi SMA saja, dan program kerja apa yang mengimplementasikan hal tersebut dan sekaligus merepresentasikan hal tersebut. Terima kasih. Mohon izin menjawab dari pertanyaan kandidat. Dalam visi saya terdapat menjadikan pengurus OSIS yang lebih maju, berkembang dan berkualitas. Terus terdapat dalam misi yang pertama saya juga menjadikan pengurus OSIS yang ramah, merakyat, totalitas, toleransi, dan amanah. Jadi bagaimana cara saya meningkatkan jiwa sosial bagi semua atau organisasi-organisasi yang lain? Yani dengan mengajak mereka semua untuk ke arah yang lebih baik. Seperti itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah penanya sudah puas dengan jawaban atau ada yang ingin ditanggapi? Mohon maaf sebelumnya, tapi hal yang paling pokok yakni program kerja apa yang mengimplementasikan dalam penumbuhan jiwa sosial, yang mengimplementasikan hal tersebut dan juga merepresentasikan hal tersebut, yang mencerminkan misi sebenarnya. Terima kasih. Izin jawab, bagaimana cara saya mengimplementasikan yang pertama, saya mempunyai tekad untuk menjadikan semua siswa-siswi SMA Lestari ini menjadi siswa-siswi harmonis, saling menghargai dan saling menghormati. Program kerja yang saya susun menjadikan semua organisasi yang ada di SMA Lestari ini terstruktural sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman antara pengurus OSIS, FPK, dan organisasi-organisasi yang lain. Jawaban cukup? Siap. Selanjutnya kami persilakan kepada kandidat nomor 1 untuk bertanya kepada calon kandidat nomor 2. Mohon izin bertanya kepada bagaimana cara Anda untuk mengkondisikan pengurus OSIS ataupun siswa-siswi yang ada di SMA Lestari ini mohon maaf, bagaimana cara Anda agar merealisasikan visi dan misi Anda, sedangkan di satu sisi terdapat siswa-siswi yang sedikit menyeleweng seperti itu. Kepada kandidat nomor 2 dipersilakan untuk menjawab. Disinilah mutu organisasi dinilai dan dipertimbangkan. Oleh karena itu, setelah kita melakukan agenda ini kita berdua ya, setelah ini kita kemudian penurutan, dilantik, kemudian LDKO. Nah, sebelum LDKO kita akan mengadakan open recruitment atau ya penambahan anggota baru untuk kabinet. Oleh karena itu diperlukan seleksi yang ketat dalam memilih anggota-anggota OSIS. Kita lihat dari segi pertama kepribadian, kemudian moralnya bagaimana, kemudian sosial antara dia dengan siswa lain bagaimana, apakah hubungannya baik atau buruk, sehingga akan terjadi organisasi yang bermutu, berintegritas tinggi, dan tentunya profesional. Terima kasih. Kandidat nomor 1, apa ada yang ingin ditanggapi? Siap. Siap, Anda. Kan sekarang pada masa pandemi, bagaimana cara Anda menentukan siswa tersebut dapat bersosial dengan baik dengan lainnya? Sekarang masih pandemi, apakah akan mengadakan kumpulan secara langsung ataupun bagaimana? Pertama, browsing itu merupakan hal yang pada milenial ini sering kita lakukan. Kita seleksi satu persatu nama tersebut, klik IG bagaimana statusnya, bagaimana FP-nya, dengan siapa sih dia berhubungan.
kita harus pertimbangkan hal tersebut. Kemudian apakah dalam hal ini saya berinisiatif untuk mengadakan kumpulan langsung ataupun tidak, saya belum bisa mengatakan kepastian tersebut karena harus berkoordinasi lagi dengan pihak lokasi, baik itu kesiswaan, humas, dan yang lainnya. Sehingga apabila misalkan silakan untuk mengadakan open recruitment, silakan kalian boleh offline, silakan datang ke sekolah asal mematuhi protokol kesehatan. Oke, mantap. Kemudian apabila tidak boleh karena situasi pandemi, kontribusi harus dijalankan dengan teknologi menurut sekolah. Oke, mantap, kita juga akan laksanakan. Namun memang problem besarnya itu pasti teman-teman salah pemilih atau yang ada di sini juga. Bagaimana kuota dan bagaimana kuota. Dalam hal ini memang sangat berat ya kalau berbicara dengan kuota. Oleh karena itu kita memberikan solusi, misalkan satu Zoom oleh 5 orang, tapi dengan syarat tentu harus berdomisili yang dekat, tidak boleh jauh demi mematuhi protokol kesehatan. Jadi cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jawaban cukup? Siap, sesi debat telah selesai. Selanjutnya, untuk acara selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, acara selanjutnya yaitu pembacaan doa oleh Saudara Fauzan Abi Indonesia. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana ya Allah, Allahumma ighfir lana ya Allah, Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa saddid imanana wa wasi' arzaqana wa ahsin a'malana wa ilal khairi karibna wa anis syarri abidna wa qdi hawaizana fid dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara-acara telah selesai. Mudah-mudahan siapapun kandidat yang terpilih dapat menjalankan amanah yang diberi dengan baik. Hadirin semuanya, saya di sini selaku pembawa acara mengucapkan rasa terima kasih kepada para hadirin atas perhatiannya. Apabila ada salah kata dan kekurangan dari saya selaku pembawa acara, maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya yaitu pemotretan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Situraja dengan para kandidat calon ketua OSIS. Ini berarti iya. Ulah selesai. Rekam ke upload. Jadi kan si Sofi aja biasa nanti sangat kayak nggak bisa gawe kamarnya lagi 7 menit 2 jam 2 menit bisa berapa menit 45 sama aja butuh panjang atas aja ikut sebenarnya MBA